Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Aryandi dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari struktur modal. Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland tahun 1996 mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Menurut Frank J. Fawzi and Pamela Peterson tahun 2000, capital structure is the combination of debt and equity used to finance a firm project. The capital structure of a firm is some mix of debt, internally generated equity, and new equity. Selanjutnya menurut Keown tahun 2000, struktur modal adalah paduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Farah Margareta tahun 2004, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset yang merupakan perbandingan antara laba bersih dan total aktiva. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar segera likuid terhadap kewajiban segera. Kemampuan bayar segera berarti dipergunakan aktiva lancar atau aktiva likuid untuk membayar kewajiban lancar atau utang lancar. Penelitian ini pengukuran rasio likuiditas menggunakan rasio lancar atau current ratio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dan yang selanjutnya ada struktur aktiva. Seperti penelitian Indrajaya tahun 2011 menyatakan bahwa struktur aktiva memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Struktur aktiva diproyeksikan dengan VAR atau Fixed Asset Ratio. Tujuan dari perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar porsi aktiva tetap yang dapat dijadikan perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukannya dan diukur dengan satuan persen. Sekian dan terima kasih. Nama saya Silvi Setiawan dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal. Struktur modal di sini dapat diartikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing di sini dapat diartikan sebagai utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Sementara modal sendiri terdiri atas laba ditahan dan juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Febri Minanto pada tahun 2012. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh di Somsal pada tahun 2004, Alipor pada tahun 2015, dan VO pada tahun 2017. Mereka mengemukakan bahwa ada 3 hal faktor yang mempengaruhi struktur modal. 3 hal tersebut adalah profitabilitas, liabilitas, dan struktur aktiva. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal. 3 jurnal yang kami ambil. Yang pertama adalah jurnal yang diteliti oleh Sultan Solehuddin Zumahir dan Atim Zazuli pada tahun 2017 dengan judul Analisis Variabel yang Mempengaruhi Struktur Modal. Studi pada perusahaan makanan dan minuman dan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Dian, dan Sultan pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Tangibility, Asset Turnover, dan Profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya ada jurnal penelitian yang diteliti oleh Abraham, Inov, dan Hizkia pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Struktur Aktiva terhadap struktur modal industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur konseptual penelitian.
Ada X1 yaitu profitabilitas, ada X2 liabilitas, dan yang terakhir X3 yaitu struktur aktiva. 3 hal ini yang mempengaruhi struktur modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Indiani dengan NIM saya 056. Di sini saya akan memaparkan mengenai perumusan hipotesis. Nah, yang pertama itu adalah tentang pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Nah, menurut Hadianto tahun 2007 menyatakan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan dalam penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan dengan ROA atau Return on Asset. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah satunya yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, ada pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Nah, menurut Margareta, tahun 2007 halaman 54, rasio likuiditas ini digunakan oleh berbagai pihak untuk membantu mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Serta menurut Kurniawan tahun 2013 menyatakan bahwa semakin besar tingkat rasio likuiditas suatu perusahaan, maka semakin mudah pula ia mendapatkan hutang. Berdasarkan penelitian dan teori terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah H2 yaitu likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya di sini ada data perusahaan. Yang pertama ada hasil perhitungan ROA atau Return on Asset, CR atau Current Ratio, dan VaR atau Fixed Asset Ratio, dan DER atau Debt to Equity Ratio pada PT Bank BRI. Nah, pada tahun 2013 menghasilkan ROA sebesar 44,5%, pada tahun 2014 menghasilkan 43,9%, pada tahun 2015 menghasilkan 39,0%, pada tahun 2016 menghasilkan 39,4%, serta pada tahun 2017 menghasilkan 39,3%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 41,2%. Selanjutnya ada current ratio, pada tahun 2013 menghasilkan 67,1%, pada tahun 2014 menghasilkan 71,5%, 2015 65,4%, 2016 60,6%, 2017 63,4%, dan rata-ratanya adalah 65,6%. Selanjutnya ada fixed asset ratio, 2013 menghasilkan 56,1%, 2014 menghasilkan 55,6%, 2015 57,9%, 2016 60,7%, 2017 58,0%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 57,7%. Selanjutnya ada DER, pada tahun 2013 menghasilkan 213,7%, 2014 210,5%, 2015 225,8%, 2016 256,0%, 2017 265,5%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 234,3%. Ya, di sini ada hasil perhitungan dari ROA, CR, VaR, dan DER pada PT Bank Mandiri. Nah, pada tahun 2013 dihasilkan ROA sebesar 3,7%, 2014 dihasilkan 3,6%, 2015 dihasilkan 3,2%, tahun 2016 dihasilkan 2,0%, 2017 2,7%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 3,0%. Selanjutnya ada current ratio, tahun 2013 didapatkan 18,7%, selanjutnya 2014 dihasilkan 15,5%, 2015 dihasilkan 17,1%, 2016 19,5%, 2017 17,8%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 17,7%. Selanjutnya ada fixed asset ratio, tahun 2013 dihasilkan 3,0%, 2014 3,0% juga, 2015 3,1%, 2016 5,3%, 2017 5,3% juga, dan rata-rata yang didapatkan adalah 3,9%. Selanjutnya ada DER, tahun 2013 menghasilkan 627,0%, tahun 2014 dihasilkan 664,8%, tahun 2015 dihasilkan 616,1%,
Selanjutnya 2016 dihasilkan 537,6%, dan yang terakhir tahun 2017 dihasilkan DER sebesar 522,3%, dan rata-ratanya yang didapatkan adalah 602,56%. Di sini ada hasil perhitungan ROA, CR, VAR, dan DER pada PT Bank BNI. Ya, yang pertama ada tahun 2013 dihasilkan ROA sebesar 17,0%. Selanjutnya 2014 16,6%, 2015 14,6%, 2016 15,1%, 2017 14,5%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 15,6%. Selanjutnya ada current ratio pada tahun 2013 dihasilkan 223,9%, 2014 340,4%, lalu 2015 369,8%. Selanjutnya 2016 dihasilkan 413,1%, 2017 dihasilkan 450,9%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 371,6%. Selanjutnya ada fixed asset ratio. Tahun 2013 dihasilkan 33,8%, tahun 2014 dihasilkan 34,7%, tahun 2015 dihasilkan 36,1%, dan 2016 dihasilkan 37,1%, 2017 39,6%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 36,3%. Selanjutnya ada DER. Pada tahun 2013 dihasilkan 6,9%, 2014 3,1%, 2015 3,6%, 2016 dihasilkan 2,2%. Maksud saya tadi 2015 dihasilkan 3,6%, dan 2016 dihasilkan 2,2%, dan 2017 dihasilkan 2,3%, dan rata-rata yang didapatkan adalah 3,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan yang diperoleh dari data yang telah ada dari ketiga perbankan, yaitu BRI, BCA, dan Mandiri, di mana data tersebut kita olah menggunakan SPSS, aplikasi SPSS, di mana menghasilkan yang pertama, terlihat adanya pengaruh signifikan antara variabel current ratio terhadap variabel debt equity ratio, nilainya sebesar 0,027. Karena nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal dapat diterima. Yang kedua, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel fix terhadap debt equity ratio karena mempunyai hasil 0,09. Nilai ini masih terlalu jauh dari hasil signifikan, yaitu 0,05. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa aktivitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel return asset terhadap debt equity ratio karena mempunyai nilai signifikan yaitu 0,23 dan mempunyai nilai hasil lebih dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan tidak dapat diterima. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas terhadap struktur modal. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun. Pengujian dalam penelitian menggunakan analisis regresi yang dimana dibantu dengan aplikasi SPSS. Melihat hasil dari analisis data dan pembahasan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara lain, yang pertama, hasil pengujian likuiditas current ratio terhadap struktur modal membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua, hasil pengujian aktivitas asset turnover terhadap struktur modal membuktikan bahwa aktivitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dan yang ketiga,
Hasil pengujian profitabilitas atau ROA terhadap struktur modal membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Terima kasih.